Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat madrasah, jumpa lagi bersama kita di ruang bincang-bincang jurnalistik Mandua Salak Selatan plus keterampilan. Baiklah, di video kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Ketua dan Wakil Ketua OSIM Mandua Salak Selatan plus keterampilan periode 2022. Ketua OSIM adalah Alfikri Mataza, lahir di Liki 25 Juni 2005. Hobi badminton. Cita-cita yang ingin menjadi ustadz. Prestasi yang pernah diraih: juara 3 lomba MTQ tingkat kecamatan, mewakili kabupaten tingkat provinsi dalam lomba pidato bahasa Arab, anggota Paskibraka HUT RI 76 Kabupaten Salak Selatan. Wakil Ketua OSIM Mandua Salak Selatan adalah nama lengkap Rahmat Hidayat Ardio, lahir di Duren Tarung 14 Juni 2005. Hobi badminton, cita-cita ingin menjadi TNI, prestasi yang diraih: juara 1 lomba khutbah tingkat kecamatan Sangir, pernah mengikuti lomba MSQ tingkat provinsi, anggota Paskibraka HAP Kemenak, juara 2 di kelas. Mari kita sambut Ketua dan Wakil Ketua OSIM Mandua Salak Selatan. Assalamualaikum Ketua dan Wakil Ketua OSIM Mandua Salak Selatan. Waalaikumsalam. Apa nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Bisakah perkenalkan dirinya terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat madrasah, perkenalkan nama saya Alfikri Mataza, biasa dipanggil Fikri. Saya sekarang berada di kelas 11 IPA. Jabatan saya adalah menjadi Ketua OSIM Mandua Salak Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat madrasah semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat Ardio, biasa dipanggil Dio. Saya sekarang berada di kelas 10 IPA. Jabatan saya di OSIM sebagai Wakil Ketua OSIM. Bagaimana nih perasaan kalian terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua OSIM Mandua Salak Selatan? Kalau masalah perasaan kami, yang pertama itu adalah senang, merasa senang sih ya. Terus penuh dengan tanggung jawab juga. Kenapa penuh dengan tanggung jawab? Karena kalau tidak terjalankan, yang salah itu juga kami gitu. Sesuai dengan kata-kata tadi, kalau perasaan senang sih iya, pasti senang. Dan gak nyangka juga. Soalnya pada saat itu ya kami juga gak nyangka bisa menjadi Ketua dan Wakil Ketua OSIM. Dan jabatan Ketua dan Wakil Ketua OSIM ini tidak hanya sebagai jabatan, tetapi itu kami memikul tanggung jawab yang sangat besar untuk membangun sebuah organisasi OSIM Mandua Salak Selatan ini dan membangun madrasah Mandua Salak Selatan ini menjadi lebih baik ke depannya. Dan kami harap itu kami dapat menjalankan tugas-tugas kami ke depannya menjadi lebih baik. Oh, baiklah. Program kerja apa aja nih yang dibuat dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk 1 tahun ke depan ini? Program jangka pendek kami itu rencananya mau penanaman 1000 pohon. Karena kami tidak ingin madrasah yang kita sama kita cintai ini gersang. Karena dalam dalam hidup itu kan butuh banyak yang hijau-hijau, ketenangan itu kan biar rileks, santai. Terus kalau program jangka panjang, Program jangka panjang kami itu salah satunya itu menjalankan program-program kerja organisasi OSIM sesuai dengan di bidangnya masing-masing, sesuai divisi masing-masing. Contohnya itu seperti di bidang agama, keagamaan. Kalau di bidang keagamaan itu misalnya ada program dari sekolah, itu programnya yaitu sholat zuhur secara berjamaah. Itu akan kami laksanakan akan terus-menerus. Dan misalnya membuat struktur musola itu seperti yang jadwal piket hari ini siapa, kelasnya siapa, dan mereka harus bertanggung jawab atas tugas mereka tersebut. Dan itu merupakan program kerja kami di bidang keagamaan. Dan divisi-divisi lainnya mungkin ada juga program kerja yang telah kami lakukan seperti di bidang PKM atau di bidang K3. Misalnya contohnya di bidang PKM pada saat terlambat itu kan ada catatannya, dan itu kami sudah kontribusi dengan wakil kesiswaan dan guru BK juga. Dan untuk di bidang K3 itu kebersihan kami jalan pada pagi hari dalam bidang K3 itu jalan pada pagi hari mencek kelas-kelas mana yang tidak bersih dan kelas-kelas mana yang kotor. Jadi itu ada nantinya datanya
dan mungkin untuk pada akhir bulan atau akhir bulan itu akan direkap dan akan diumumkan siapa-siapa saja kelas yang kotor dan kelas bersih. Lanjut Pak. Yang lomba-lomba. Aduh banyak tuh lemah. Oh, baiklah. Di masa pandemi bagaimana cara kalian untuk melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program yang telah dibuat? Kalau dalam masalah pandemi itu ya, kan sama-sama kita ketahui kalau bakat siswa itu kan enggak dalam apa juga itu apa namanya itu dalam pemikiran, ada juga bakat siswa di luar pemikiran, contohnya itu dalam konten kreator. Jadi bagi siswa yang mau ikut dalam bagaimana cara kami menjalankan program kami itu ya mengadakan lomba-lomba online di dalam apa supaya program kita tuh nggak mati. Ya seperti itu. Ya di dalam bidang itu mungkin kalau saat pandemi sekarang ini itu kebanyakan kita menggunakan media karena IT kan sudah berkembang dengan sangat pesat pada saat ini. Jadi kita memanfaatkan media-media yang ada untuk seperti mengadakan lomba-lomba online di sekolah gitu misalnya. Dan itu mungkin pada saat ini Mandua Sulawesi Selatan mungkin kalau dalam pandemi itu mungkin prokes itu sudah kurang karena sudah persennya sudah meningkat, sudah sampai 90-an% itu masyarakatnya atau warga Mandua Sulawesi Selatan itu sudah divaksin. Jadi kalau masalah pandemi itu sudah tidak menjadi masalah besar lagi pada saat ini untuk menjalankan program-program kerja kami ke depannya karena jumlah siswa dan guru dan warga sekolah Mandua Sulawesi Selatan ini jumlah vaksinnya yang udah vaksin maupun vaksin pertama atau vaksin kedua itu sudah melebihi 90% ke atas. Jadi kami kalau untuk pandemi ini tidak menjadi masalah besar sekali. Bagaimana cara kalian membagi waktu antara berorganisasi sama belajar di kelas? Kalau misalkan untuk membagi waktu ya, kita sebagai pelajar itu kewajiban kita pasti belajar. Ingin menjadi yang terbaik di kelas itu. Ya kita ingin mengukir prestasi-prestasi yang sangat baik di kelas gitu. Misalkan ya itu pasti keinginan kita untuk menjadi juara di kelas itu pasti ada. Dan akademik itu juga pasti membantu kita untuk ke perguruan tinggi nantinya. Tetapi organisasi juga penting karena di dalam organisasi itu kita dilatih untuk bagaimana kita bekerja sama di dalam organisasi tersebut karena di dalam organisasi itu kita tidak sendiri, kita ada banyak personilnya. Jadi bagaimana kita supaya organisasi tersebut yang organisasi sekarang OSIM sekarang itu berjumlah 24 orang, bagaimana yang 24 orang ini itu bisa bekerja sama berkontribusi. Dan kalau untuk organisasi ilmunya cukup banyak saya rasa. Bagaimana kita bekerja sama dengan teman-teman, bagaimana kita menanggapi pendapat-pendapat teman. Jadi itu ilmu organisasi juga penting, ilmu akademik juga penting. Jadi untuk meluangkan waktunya itu misalkan kalau kami usahakan, kalau misalkan kita akan mengadakan rapat, itu kalau kita usahakan tidak mengganggu jam PBM kita. Oh, seperti pulang sekolah ya? Iya, seperti pulang sekolah atau jam-jam lainnya. Baiklah, gimana nih tips buat adik-adik yang ingin masuk organisasi, apa aja yang harus dipersiapkan dari dini? Nah, kalau masalah tips tuh yang pertama itu yang perlu dia disiapkan itu adalah niatnya mau jadi anggota. Kenapa? Karena niat itu penting. Karena kalau nggak ada niat, pasti kerjanya itu setengah-setengah dan akan hanya buat untuk mencari nama gitu. Jadi kalau niatnya ada, terus dia mau juga ikut, ya pasti kinerja itu akan baik, itu kedepannya kita bakal baik juga gitu. Terus kalau masalah ngajaknya itu ya kita ceritakan bagaimana serunya organisasi, Ya. Kebersamaan dalam organisasi itu kayak mana gitu. Terus kalau ya jadi gitu tips untuk teman-teman semuanya. Yang pertama itu pasti niat, ada kemauan itu pasti ada jalan. Jadi ya intinya itu ada kemauan itu pasti ada jalan akhirnya. Jadi kita berniat untuk masuk organisasi itu
kita tahu apa yang ingin kita tuju di dalam organisasi tersebut. Kita pasti tahu bagaimana serunya organisasi, bagaimana kebersamaan kita bersama teman-teman di dalam organisasi. Jadi itu akan mendorong kita bagaimana supaya kita melakukan program-program kerja OSIM yang akan terlaksana untuk kedepannya. Jadi untuk adik-adik semua yang ingin masuk ke dalam dunia organisasi, itu yang pertama sekali itu harus tanamkan niat dari awal. Jadi ketika niat itu sudah ada di dalam diri, itu pasti ketika kita melakukan pekerjaan, ketika kita diskusi, bermusyawarah di dalam ruang rapat organisasi, contohnya seperti organisasi OSIM, itu pasti nanti kita merasa nyaman di dalam organisasi tersebut. Dan tidak kalah penting juga, di dalam organisasi itu kita pasti mendapatkan banyak sekali ilmu yang dapat kita dapatkan. Contohnya seperti public speaking kita makin bagus gitu. Dan kebersamaan kita, bagaimana kita berteman dengan anggota satu dengan anggota lainnya, bagaimana kita merajut sebuah kebersamaan di dalam organisasi. Dan itu ilmu-ilmu itu pasti kita akan pergunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi intinya untuk adik-adik semua, pastikan pertama ada niat, yang kemudian itu tahu apa tujuan masuk ke dalam organisasi tersebut, dan ingin bagaimana keseruan-keseruan di dalam organisasi tersebut, dan betapa banyak ilmu yang dapat kita dapatkan di dalam organisasi tersebut dan akan kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekiranya seperti itu. Baiklah. Terima kasih Ketua dan Wakil Ketua OSIM Mandua Selatan. Baiklah sahabat madrasah, itulah hasil bincang-bincang kita bersama Ketua dan Wakil Ketua OSIM Mandua Selatan plus keterampilan periode 2022. Baiklah, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi